Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas! Bab 2121 sampai bab 2125. Inilah satu lagi yang setingkat dengan Kaisar Badut. Bahkan lebih menakutkan, dan saya tidak tahu ahli apa yang mereka bawa ke sini. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa melarikan diri kali ini. Teriakan dingin terdengar, seorang pria keluar dari pesawat, dan dengan satu langkah, dia melangkah ke depan Ye Junlin dari ketinggian beberapa ratus meter. Dia mengabaikan segalanya dan berjalan di tanah. Mengejutkan seluruh penonton ini adalah atasan langsung Richard. Dia mengenakan setelan jas, anggun namun perkasa. Suasana bahaya meresap di udara, dan hati semua orang kembali menegang. Eksistensi yang tidak kalah dengan Kaisar Badut. Tidak lama kemudian, seorang wanita berpakaian merah datang lagi, memancarkan aura jahat dan aneh. Melihatnya selalu membuatku merasa takut dan gemetar. Eksistensi lain yang sebanding dengan Kaisar Badut. Biarkan semua orang merasakan tekanannya lagi. Beberapa detik kemudian, gelombang besar tiba-tiba terjadi di laut tak jauh dari situ. Melonjak setinggi ratusan meter, muncul pusaran air. Bahkan ada titik hitam di atasnya. Setelah semua orang melihatnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa itu adalah manusia. Dia naik ke langit, melompat, dan muncul di depan semua orang. Yang lainnya, keempat orang kuat ini berkumpul, dan mereka semua adalah ahli terbaik di laboratorium dewa. 18 malaikat hitam dari organisasi Alkitab. Melihat Hades dan yang lainnya, atasan langsung Richard segera memanggil identitas mereka. Prediksi Richard benar, tampaknya lawan kita memang organisasi Alkitab. Wanita jahat itu bersikeras. Atasan langsung Richard menggelengkan kepalanya. Tidak, 18 malaikat kegelapan berperang melawannya. Mereka sepertinya akan membawanya pergi. Badut yang bermain kartu juga mencibir. Itu benar, mereka adalah bagian dari sekelompok, mereka ingin membawanya pergi. Maka pada dasarnya disimpulkan bahwa musuh kita adalah dia. Dia hanya berhubungan dengan organisasi Alkitab. Kita akan tahu jika kita menangkapnya, yang langsung melompat keluar dari laut mengambil tindakan. Boom! Sebuah pukulan menghantamnya. Ye Junlin juga meninju dengan cepat. Bang! Begitu tinju kedua belah pihak bersentuhan, itu seperti tabrakan besar antara langit dan bumi, dan semuanya akan hancur. Tidak ada pihak yang bergerak kuat. 18 malaikat kegelapan saling memandang, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Saat ini mereka menerima pesanan, mundur. 18 malaikat kegelapan segera melarikan diri, membunuh dari arah yang paling lemah. Apa yang harus kita lakukan? Atasan langsung Richard melambaikan tangannya, biarkan mereka pergi, target kita adalah dia. Lagi pula, mereka tahu itu adalah malaikat kegelapan ke-18. Untuk saat ini, laboratorium dewa tidak pantas berperang dengan organisasi Alkitab. Lebih baik biarkan mereka pergi. Setelah 18 malaikat gelap pergi, hanya Ye Junlin yang tersisa di lapangan. Dia harus menghadapi laboratorium para dewa sendirian. Ini akan menjadi krisis terbesar Ye Junlin. Aku baru saja membunuh Richard, tapi aku tidak menyangka mereka semua yang satu level lebih tinggi akan datang. Yang disalahkan adalah orang-orang dari organisasi Alkitab ini. Anda harus membungkus diri Anda sendiri, apalagi yang bisa dilakukan sekarang. Anda harus berjuang bahkan sampai mati. Segala sesuatu yang perlu digunakan harus digunakan. Dia bahkan harus menggunakan teknik terlarang yang diajarkan gurunya. Sekarang adalah saat seperti ini, Anda harus berusaha sekuat tenaga dan melakukannya. Keempat orang ini saja sudah begitu tak terduga sehingga Ye Junlin tidak bisa memahami kekuatan tempur mereka. Bunuh! Ye Junlin meraung dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Boom! Dia mengejar kecepatan dan kekuatan tertinggi. Pukulan ini sepertinya mengangkat seluruh bumi. Trik kecil, bos, langsung Richard mencibir.
Tato yang mengerikan muncul di lengannya. Tato itu berubah menjadi merah darah dan bersinar. Nafas teror yang mematikan menyembur keluar, bang. Dia dengan mudah memblokir pukulan Ye Junlin dan menetralkan kekuatan agung. Boom, dia memukul lagi dengan tidak percaya. Pada saat ini, Ye Junlin merasa jiwanya telah terpesona. Sepertinya tubuh ini sama sekali bukan milik Ye Junlin. Seolah-olah kesadarannya telah hilang. Apakah dia terlalu kuat? Atasan langsung Richard tidak seperti dia, mengandalkan intrik untuk mencari nafkah. Dia adalah kekuatan murni, nama panggilannya di laboratorium dewa adalah Lucifer. Itulah malaikat jatuh dalam legenda barat, bisa dibayangkan betapa kuatnya makhluk ini di laboratorium dewa. Wanita di antara 4 orang itu juga kaget. Dia berteriak dengan suara nyaring, seperti suara menakutkan dari dasar neraka. Tajam, jahat dan menakutkan, tampaknya menghancurkan sisi terlemah jauh di dalam hati seseorang. Nyala api yang mengerikan muncul di tangannya. Nyala api ini sangat aneh dan aneh, disertai dengan suara tangisan hantu dan lolongan serigala. Sepertinya itu menghancurkan segalanya. Wanita ini dijuluki penyihir neraka di laboratorium dewa. Dia bisa mengendalikan api neraka yang mengerikan dan membakar segalanya. Lucifer memberitahu Richard di awal bahwa Anda dapat dengan aman membangun tubuh energi murni, dan jangan khawatir tidak dapat mengendalikan tubuh energi murni. Mereka memiliki kemampuan untuk membuang tubuh energi murni. Salah satu caranya adalah penyihir neraka, api neraka miliknya dapat langsung membakar tubuh energi murni. Saya tidak tahan sama sekali, itu menunjukkan betapa menakutkannya dia. Penyihir neraka membunuh Ye Junlin dengan api neraka di tangannya. Dari jauh, Ye Junlin sudah bisa merasakan nyala api yang membara, seolah jiwanya sedang terbakar. Baru saja, dia dipukul oleh Lucifer dan jiwanya terbang keluar. Sekarang api neraka dari penyihir neraka datang lagi. Dalam sekejap, area ini diselimuti api neraka. Bahkan tanah pun terbakar dan seketika menjadi hitam, menembus beberapa meter. Semuanya hitam, api neraka bisa membakar segalanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu api neraka keluar, langit dan bumi seakan diselimuti neraka. Semua makhluk hidup harus melewati api. Ye Junlin tidak dapat melarikan diri karena gerakan Lucifer, dan langsung diselimuti oleh api neraka. Dia hanya bisa menghadapi api neraka, boom. Dalam sekejap, api neraka langsung menembus aliran udara pertahanannya dan menyelimutinya. Puff, pada saat ini, Ye Junlin merasa otaknya kosong dan tubuhnya seperti pecah dan meleleh sedikit demi sedikit. Rasa sakitnya akan datang, rasa sakitnya tak terlukiskan. Sakit pada tulang dan jiwa, api neraka sepertinya membakar jiwa Ye Junlin, dan tubuhnya telah meleleh. Ye Junlin pernah mengalami rasa sakit seperti ini sebelumnya. Ketika gurunya membentuk kembali pembuluh darah seni bela dirinya, itu sangat menyakitkan hingga dia sekarat. Ye Junlin tahu bahwa pada saat itu, sang master tidak hanya membentuk kembali seni bela dirinya, tetapi juga mengubah tubuhnya sepenuhnya. Transformasi lengkap dari dalam keluar, itu sebabnya itu sangat menyakitkan. Sekarang Ye Junlin merasakan sakit ini lagi. Jika bukan karena tindakan Lucifer, Ye Junlin bisa saja menghindari api penyihir neraka. Tapi tidak, dia diselimuti api jahat penyihir neraka. Saat ini, tubuh Ye Junlin dikelilingi oleh energi yang kuat, melindunginya dengan erat, mencoba menghentikan api neraka. Api neraka mengupas pertahanannya sedikit demi sedikit, membakar dan melahap tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia harus dibakar habis. Penyihir neraka mengeluarkan raungan yang menakutkan saat dia meningkatkan serangan apinya. Melihat ini, semua orang tersenyum. Ye Junlin pasti menjadi pemenang. Biarkan aku membantu penyihir itu, Kaisar Badut tertawa dengan arogan. Dia menjentikan kartu remi badut di tangannya dan terbang keluar. Pada saat ini, kartu remi badut berubah menjadi senjata yang tidak bisa dihancurkan yang dapat menembus segalanya. Hai,
Pertahanan Qi Jin Ye Junlin di depannya terkoyak oleh permainan kartu badut. Itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Boom. Kali ini api neraka benar-benar menghantam tubuh Ye Junlin. Ah, Ye Junlin meraung menyayat hati. Uff, Ye Junlin tiba-tiba muntah darah. Kartu remi Raja Badut adalah senjata yang tidak dapat dipertahankan oleh siapapun. Api neraka penyihir adalah nyala api yang bisa membakar apapun. Keduanya bersama-sama sungguh tak terkalahkan. Api ajaib di tangan penyihir kecil itu menembus langsung ke tubuh Ye Junlin, membakar organ dalamnya dengan gila-gilaan. Bakar dia dari dalam keluar. Ah, Ye Junlin meraung. Itu memilukan, itu sebanding dengan rasa sakit yang harus ditanggung oleh sang master ketika dia membentuk kembali seni bela diri dan mengubah tubuhnya. Hahaha, penyihir neraka dan kaisar badut menunjukkan senyuman gila. Selama api neraka memasuki tubuh Ye Junlin, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Itu akan terbakar dari dalam keluar. Semua orang tahu bahwa Ye Junlin akan mati. 18 malaikat gelap yang melarikan diri tidak pergi jauh. Mereka mengawasi dari kejauhan. Melihat Ye Junlin selesai, semua orang menunjukkan ekspresi penyesalan di wajah mereka. Jika Ye Junlin menyetujuinya, ini tidak akan terjadi sekarang. Dia tidak akan lari sekarang, apapun yang terjadi. Haruskah kita menyelamatkannya? Seseorang bertanya. Tidak, Dewa Kegelapan berkata. Tidak perlu menyelamatkannya, ini perintah. Semuanya diam. Kata Ming Xie Shen, mereka semua mengerti. Ye Junlin benar-benar terpapar ke laboratorium dewa kali ini dan tidak ada nilainya bagi organisasi Alkitab. Tidak perlu membuat keributan besar dengan laboratorium dewa untuk menyelamatkan Ye Junlin. Semua orang juga tahu apa yang terjadi di sini. Lagi pula, Ye Junlin membuat terlalu banyak keributan setelah membunuh Richard. Kabar bahwa dia berada di perairan Pulau Timur sudah tersebar. Meski semua orang tidak tahu siapa yang membunuh Richard, tapi semua orang ingin tahu. Jadi perhatian banyak orang terfokus pada hal ini. Terutama para pembunuh biasa di industri Kunlun dan Qinglong dan lainnya. Saat berita pembunuhan Richard keluar, Qilin segera berteriak, "Bos ada di sini." Benar saja, bos membuat gerakan besar. Kemudian mereka terus memperhatikan gerakan Ye Junlin. Setelah mengetahui bahwa Ye Junlin diblokir di sini, Qinglong dan yang lainnya sangat cemas. Tapi tidak mungkin, mereka tidak berani pergi tanpa perintah Ye Junlin. Tidak ada gunanya meskipun dia datang, itu tidak bisa membantu Ye Junlin sama sekali. Tapi hanya akan menimbulkan masalah. Mereka sedang menonton di luar, ketika mereka mengetahui bahwa Ye Junlin sekarat karena api iblis, mereka semua ketakutan setengah mati. Tidak, kita harus menyelamatkan bos apapun yang terjadi, kita harus pergi bahkan jika kita mati. Qinglong, Qilin dan yang lainnya mengabaikan penghalang dari dewa pembunuh bui dan pergi apapun yang terjadi. Mereka lebih baik mati daripada mati bersama Ye Junlin. Partai-partai lain juga memberikan reaksi beragam. Li Chengmin dari grup Sansing Singguo tiba-tiba memimpin orang-orang ke perairan Pulau Timur. Orang-orang ini adalah laki-laki dan perempuan dari grup Sansing yang dikenal sebagai setan. Xia Chefu yang hebat juga mengambil tindakan, mau dukungan. Banyak orang yang membicarakan masalah ini. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang ini, dia tetap membunuh Richard. Mendukung, perintah seperti itu segera datang dari Tian's Mansion. Beberapa jenderal dewa besar secara pribadi berangkat menuju perairan Pulau Timur. Ini adalah pertama kalinya Pavilion Tianji ikut campur dalam urusan Tian's Mansion. Ini benar-benar yang pertama dari jenisnya, meskipun Pavilion Tianji berada di dalam Tian's Mansion. Kedua belah pihak tidak saling mengganggu. Dan saat itulah Tian's Mansion meminta bantuan Pavilion Tianji. Pavilion Tianji tidak pernah secara aktif ikut campur dalam urusan Tian's Mansion, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, bos Pavilion Tianji lah yang berinisiatif memerintahkan beberapa jenderal besar untuk pergi menyelamatkan. Setelah berita itu menyebar, Tian's Mansion terkejut. Apa yang terjadi di sini?
Pertama, nenek moyang perempuan pergi berperang. Sekarang bahkan pavilion Tianji telah ikut campur dalam urusan dan mengeluarkan perintah. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kembang api neraka membakar Ye Junlin. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kejam. Jika kamu menyinggung laboratorium dewa, tidak peduli siapa kamu akan mati. Lucifer mencibir, Kaisar Badut dan orang lain yang melompat keluar dari laut juga tersenyum. Menurut mereka, Ye Junlin pasti akan mati terbakar oleh api penyihir. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Mereka juga tahu bahwa seseorang datang untuk menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Tidak ada peluang sama sekali. Memang benar banyak orang yang datang untuk menyelamatkan Ye Junlin. Bahkan dewa jahat awan api ada di sini, tapi sudah terlambat. Tidak ada yang punya waktu untuk menyelamatkannya. 18 malaikat gelap di sekitar memiliki kesempatan. Melihat Ye Junlin kesakitan, penyihir neraka tertawa jahat. Namun seiring berjalannya waktu, senyuman penyihir neraka menghilang. Wajahnya hampir membeku. Bagus, mustahil. Begitu api neraka memasuki tubuhnya, api itu telah terbakar hingga tidak ada ampas yang tersisa. Lebih-lebih lagi, bahkan jiwa pun terbakar habis. Tapi kenapa Ye Junlin baik-baik saja, bahkan tidak ada satupun celah di tubuhnya? Ini tidak mungkin, api nerakanya dapat membakar tubuh manapun. Bahkan tubuh energi murni pun dapat terbakar habis. Pada akhirnya, Ye Junlin baik-baik saja. Tidak hanya semuanya baik-baik saja di luar, tapi semuanya baik-baik saja di dalam juga. Hanya rasa sakit, tapi tidak ada salahnya sama sekali. Melihat ekspresi penyihir itu, Lucifer, Kaisar Badut dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada gunanya dia. Raungan Ye Junlin menjadi semakin menakutkan, dan suaranya seolah membelah langit. Dia kesakitan. Boom, Ye Junlin meledak dengan momentum yang tak tertandingi, menghempaskan penyihir neraka. Ye Junlin lebih kuat dari sebelumnya, seperti burung phoenix yang bangkit dari nirwana. Dia memiliki aura kehancuran pada dirinya, terserap. Dia benar-benar menyerap api neraka. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Api neraka tidak hanya tidak menyakitinya, tetapi bahkan diserap olehnya. Jelas sekali aura Ye Junlin lebih menakutkan dan kuat dari sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Ye Junlin. Saya pikir dia akan mati, karena rasa sakit itu adalah perasaan kematian. Dia merasa tubuhnya akan terbakar dan meleleh. Tapi dia tidak menyangka bahwa tubuhnya begitu menakutkan hingga bisa menyerap api neraka tersebut sepenuhnya. Api neraka ini sepertinya melemahkan otot dan tubuhnya. Tingkatkan fisiknya ke level selanjutnya. Ye Junlin adalah orang dengan kemauan yang sangat kuat. Tentu saja berkat anugerah dari tuannya dia memiliki fisik yang luar biasa. Haha, Ye Junlin memandang semua orang dan mencibir. Penyihir neraka tercengang. Nyala api yang dia klaim bisa membakar segala sesuatu tidak berguna bagi Ye Junlin. Penyihir neraka tidak mau menyerah, dan dia terus menggunakan api untuk membakar Ye Junlin. Tapi api neraka menjadi semakin tidak berguna bagi Ye Junlin. Awalnya, Ye Junlin akan menyerapnya dengan susah payah, tapi lambat laun Ye Junlin menyerapnya secara alami. Nyala api ini tidak berpengaruh pada Ye Junlin. Penyihir neraka juga ditampar olehnya dan terbang menjauh. Namun, bahaya Ye Junlin masih ada. Api penyihir tidak bisa melakukannya, tapi Lucifer dan Kaisar Badut semuanya ada di sana. Bahaya Ye Junlin belum hilang. Boom. Pria lain bernama Si Demon melangkah dengan kedua kaki. Laut tidak jauh dari sana masih bergulung, dan pusaran air muncul. Tampaknya mengendalikan medan tanah ini, dia menguasai laut untuk menekan daerah ini dan memberikan pengaruh. Ye Junlin segera merasa kekuatannya dibatasi, sama seperti perangkat medan magnet. Di saat yang sama, tato aneh di tubuh Lucifer mulai berkedip dan tampak sesak.
TSK, kekuatan pamungkas dihadirkan dengan cara yang mendominasi. Sangat cepat dan pada sudut yang aneh, bang. Terdengar suara teredam, Ye Junlin sepertinya memiliki bayangan di sekujur tubuhnya. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Lucifer sangat kuat. Tato aneh di tubuhnya memberinya kekuatan tertinggi selama berlumuran darah. Giliranku, Kaisar Badut hendak mengambil tindakan. Setelah Ye Junlin ditahan oleh iblis laut yang menggunakan laut untuk mengendalikan medan, Lucifer mengambil tindakan dan melukainya. Sekarang bahkan Kaisar Badut telah mengambil tindakan. Ini tidak terbayangkan di laboratorium dewa. Saya tidak pernah menyangka ketiganya. Tidak, tepatnya, keempatnya akan mengambil tindakan bersama. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, meski 1 lawan 1, hal itu bisa menyebabkan penindasan. Tapi sekarang waktu penarikannya terlalu lama. Mereka semua menginginkan kemenangan cepat, jadi mereka bertiga bekerja sama untuk menyerang. Boom, Raja Badut mengaktifkannya, mengeluarkan suara yang memecahkan penghalang suara. Dia muncul di belakang Ye Junlin yang mundur dan meninjunya. Puff, Ye Junlin muntah darah dan pingsan. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya laboratorium dewa. Bagaimana rasanya menjadi 1 tingkat lebih tinggi dari Richard. Tapi dia tidak akan jatuh. Ye Junlin dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan segera menyerang dan membunuh Xiang Haimo sebelum mereka bertiga sempat bereaksi. Meski ditekan, Ye Junlin tetap memukul dengan keras. Bang, pukulan ini mengandung banyak kekuatan dan meledak di dalam tubuh iblis laut. Setan laut terpengaruh dan tidak bisa lagi mengendalikan laut untuk menekan Ye Junlin. Pada saat ini, Ye Junlin merasa seolah-olah dia telah dibebaskan. Papa, dia mengarahkan 2 jarinya ke arah Kaisar Badut dan Lucifer yang menyerang dari kiri dan kanan. Ini adalah metode fingering yang dimodifikasi dari teknik tabu. Itu juga merupakan kunci bagi Ye Junlin untuk menyingkirkan tubuh energi murni. Semua kekuatan didasarkan pada 1 ledakan. Untuk sesaat, Kaisar Badut dan Lucifer dengan cepat menyelesaikannya. Ini sepertinya mengancam mereka, penuh kebencian. Memanfaatkan momen ini, Ye Junlin membunuh penyihir neraka yang bukan merupakan ancaman baginya. Penyihir neraka panik, cepat kendalikan api neraka untuk menghentikan Ye Junlin. Tidak berguna, Ye Junlin memukulnya. Puff. Penyihir neraka terbang keluar. Meskipun dia tidak mati, tubuhnya rusak parah. Ekspresi semua orang berubah. Itu benar-benar menyakitkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menyakiti Tuhan sendirian? Mengapa disebut laboratorium para dewa? Karena ada dewa di dalam. Tentu ini hanya sekedar gelar, mereka mengaku sebagai dewa. Faktanya, mereka hanyalah manusia, namun, mereka relatif kuat dan merasa bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya dan berada di atas manusia. Itulah sebabnya mereka disebut laboratorium para dewa. Seseorang setingkat penyihir neraka belum pernah terluka sebelumnya. Jadi sekarang penyihir neraka terluka, semua orang tampak tidak percaya. Dia merasa orang seperti Ye Junlin tidak punya hak untuk menyakitinya dan tidak layak sama sekali. Ini adalah tamparan di wajah laboratorium dewa. Saya tidak tahan, bunuh dia. Mereka semua dipaksa ke titik memalukan ini oleh Ye Junlin. Lucifer dan Kaisar Badut menjadi gila. Sama sekali tidak memberi kesempatan pada Ye Junlin. Semakin banyak tato di tubuh Lucifer yang mulai membesar dan berkilau, dan aura di tubuhnya menjadi lebih tebal dan menakutkan. Kaisar Badut membuang kartu remi Badut dan mengubahnya menjadi senjata yang tidak bisa dihancurkan untuk membunuh Ye Junlin. Adapun iblis laut, dia benar-benar mengendalikan air laut dan mengubah berat air laut menjadi kekuatannya sendiri untuk memukul Ye Junlin. Air laut tidak ada habisnya, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Puff, setelah mereka bertiga bergabung, Ye Junlin jelas kesulitan. Ada darah keluar dari mulut, hidung, dan matanya. Ketiga orang ini hanya 1 tingkat di atasnya. Dia merasa bahwa dia benar-benar tertekan, kematian secara resmi sudah dekat denganku.
Meskipun dia terus mundur dengan usaha gabungan dari mereka bertiga, dia akan segera mati. Ye Junlin mencoba semua trik inovatif dari teknik terlarang. Tapi itu bukanlah teknik terlarang, dan waktu yang dia habiskan untuk mempelajarinya relatif singkat. Ini dapat digunakan untuk melawan badan energi murni, tetapi jelas tidak baik untuk melawan badan energi yang tingkatnya lebih tinggi. Semua digunakan, masih tidak bekerja. Tidak, saya tidak bisa mati. Teknik terlarang, Tuan. Aku tidak bisa menahannya, itu harus digunakan. Bersambung.